Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayah Ada namanya, tapi itunya belum. sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan insya Allah hari ini kita adalah salah satu rangkaian dari apa yang sudah kita lakukan di saat awal pertama ayah dan bunda hadir di Asik International School. Mungkin pertama kali ayah dan bunda datang ke sini membawa putra atau putrinya melakukan tes. Nah, hari ini adalah sharing tentang tes yang sudah dilakukan oleh tim kami, ya, tim Asik International School. Saat pertama kali Ananda mulai berinteraksi dengan sekolah asli. Mudah-mudahan ya hari ini apa yang Bunda ingin tahu terkait kondisi hasil anak-anak bisa kita sharing, dan bila ada pertanyaan insya Allah dipersilakan. Sedikit kami perkenalkan, beliau adalah Ibu Marwati, ya, sarjana psikolog, master psikolog, ya. Beliau adalah salah satu pelaku pendidikan bertahun-tahun, ya. Beliau base-nya ada di sekolah negeri SMA, ya, SMA 7, dan beliau juga menangani beberapa sekolah dan sering menangani beberapa kasus-kasus, ya, kasus klinik ataupun yang lainnya. Untuk itu mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Marwati. Mudah-mudahan semua bisa menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, ya, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa berbagi di kelas yang insya Allah penuh berkah ini. Salat dan salam kita sanjungkan untuk kedua tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang saya cintai karena Allah, di tangan kita ada hasil screening. Ini bukan hasil tes, ya bunda. Ini adalah hasil screening, pengamatan, observasi anak kita ketika awal sekali dia masuk ke sekolah ini. Izin saya sadar tidak terlalu tinggi, boleh berdiri ya bun, ya. Ini maaf karena sadar banget, tidak sadar banget ya tinggi, jadi aduh pengen mata bunda kayak lebih dekat gitu ya. Hasil screening ini sebetulnya adalah untuk pemetaan anak-anak kita kira-kira kurang gimana. Dan tahun ini buat Asidi, saya melihat mungkin karena masih efek pandemi atau bagaimana, tapi di beberapa sekolah juga seperti itu. Anak-anak kita kekurangannya lebih banyak di sosial emosi. Ya, saya nggak tahu nih apakah anak-anak di sini yang masuk tahun ini anak-anak tunggal, anak-anak bungsu, atau malah anak pertama dari ibu pertama. Ini pengaruh sekali, karena proteksi orang tua pastinya lebih tinggi, sehingga akhirnya tidak mendorong anak-anak kita untuk mandiri, betul bunda. Ya, saya sebelum bicara tentang hasil screening, izinkan kita menyamakan persepsi, menyamakan visi untuk mendidik anak kita, boleh? Boleh ya. Jadi bunda, kita harus berpikir gini ya. Kebetulan saya masih diizinkan untuk keliling Indonesia melihat anak-anak kita, ya, menelepon dan selain anak-anak juga
saya dapat 6 provinsi, kita ada 6 psikolog se-Indonesia, saya dapat 6 provinsi, masing-masing kita bagi 6 provinsi. Nah di situ kita ngambil kesimpulan. Boleh, silakan. Tapi boleh di kopi dulu? Boleh kopi. Saya izinkan, silakan. Selamat. Sambil menunggu kopi saya cerita. Dari kesimpulan itu kita ngomong ke sesama psikolog. Ternyata di Indonesia saat ini daya juang, ya hasilnya produk pendidikan bertahun-tahun, ternyata kita kalah di daya juang. Daya juang. Kenapa daya juangnya kalah? Karena akhirnya saya mengamati ketika kita pulang, kita evaluasi. Waktu itu kita juga tulisan sekalian kenapa banyak pengangguran di Indonesia. Salah satunya selain karena mereka kuliahnya asal dapat negeri, ya, yang penting keren kan, jurusannya nggak mikir nanti mau jadi apa. Itu juga daya saingnya tidak disiapkan untuk berjuang lebih. Contohnya yang paling kecil, saya mengamati betul dari harinya saya tadi di sekolah, ya, di SMA. Saya lihat anak SMA ketika tugasnya ketinggalan, yang sibuk adalah bundanya. Dari kantor cepet-cepet ke sekolah, ketemu lah saya tanya ngapain bun? Ini tugasnya ketinggalan rumah lagi. Kalau tugasnya ketinggalan kenapa bunda yang antar? Nanti dia dihukum sama gurunya. Ya. Terus itu contoh satu. Contoh dua, rumah saya dekat SD dan kebetulan saya juga ada konsultan di daerah situ. Anaknya tidak mengerjakan PR. Yang sibuk siapa? Bundanya dan orang tua. Dia sibuk belajar nulis tangan kiri. Saya tanya buat apa sih mam nulis tangan kiri? Biar tulisannya sama dengan anak. Kenapa bunda mama harus kerjain tugas anaknya? Nanti anak saya dihukum ya. Tadi saya tanya, saya nggak mau anak saya di tahu nggak dari efek ini semua? Anak kita tidak pernah akhirnya belajar menerima konsekuensi dari tindakan dia. Dan ketika ini dilakukan bertahun-tahun, jadinya anak kita tidak tahan banting. Makanya kan generasi sekarang ada generasi Z disebut juga generasi strawberry. Kenapa? Cakep dilihatnya, keren kan? Strawberry itu kan kayaknya manis, ya. Terus, enak banget gitu ya, kebayangnya di kita. Begitu kita nyobain, asem. 2 hari nggak taruh di kulkas sudah busuk. Artinya apa? Artinya kan anak-anak kita kelihatannya aja keren, IT-nya bagus banget. Tapi dia secara sosial, coba ya, asik sendiri. Dia nggak tahan tuh, nggak tahan kalau dimarahin. Makanya, apalagi sekarang ya, dengan baru ditegur sedikit sama gurunya, ngadu ke orang tuanya lapor polisi. Ini kenyataan hari-hari saat ini. Saya nggak tahu siapa yang salah, tapi saya hanya menyampaikan hasil analisa kita bahwa ternyata memang dari jual anak kita itu enggak banget. Dia nggak tahan. Beberapa kali saya dapat murid saya undangan kuliah, dapat undangan di perguruan tinggi negeri, tapi di luar itu kalau nggak salah Brawijaya, dia berhenti setengah jalan. Saya tanya kenapa? Jauh dari mama, entah nggak ada yang mau dimakan. Anak laki-laki. Ini nyata, murid saya. Dia pindah ke sekolah swasta ya, jauh dari kata baik, dan akhirnya ini juga nggak selesai saya lihat kuliah. Karena orang tuanya selalu mengikuti, selalu backup apapun yang dia lakukan. Harus kita sadari, ini yang kita sadari ya, yang sama-sama kita luruskan.
mudah-mudahan sepaham dengan saya bahwa kita mendidik anak kita ya Bu. Untuk apa sih? Untuk mandiri kan? Kebayang nggak sama kita? Kepikir nggak sama kita kalau kita bersama anak kita yang laki-laki mungkin paling lama umur 14 tahun. Karena setelah itu mungkin ada yang pesantren. Setelah pesantren dia kuliah di luar kota. Kuliah di luar kota dapat kerja mungkin di luar negeri. Dapat lagi nggak kita meluk dia? Ya kan? Kalau kita tidak menyiapkan anak kita untuk mandiri, kira-kira nih bisa nggak anak kita bertahan hidup di luar? Ini kadang-kadang kalau ayah sih ya, saya riset memang yang bisa memberikan tanggung jawab, yang melatih tanggung jawab adalah ayah. Jadi keterlibatan ayah itu sangat tinggi, apalagi sama anak remaja. Jujur ya, anak remaja nggak suka sama ibu-ibu, mereka benci sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu terlalu bawel kata mereka. Anak remaja nggak suka dibawelin. Anak remaja sukanya dikasih tanggung jawab. Siapa yang bisa kasih tanggung jawab? Ayah tadi. Kalau ayah kan bisa tega, ya udah, ya ditegain bisa. Tapi kalau ibu dilepas tapi buntutnya dikasih pengaman tadi, ibu nanti bilang ya sama anaknya uangnya sedikit, tapi ini tebalnya tolong pegang ya Bu. Nanti kalau anak saya butuh apa-apa tolong dikasih. Siapa itu? Ibu-ibu. Nah, jadi memang tidak bisa mendiri sendiri, harus berkolaborasi antara ayah dengan ibu. Samakan dulu nih persepsinya. Kalau mau menyiapkan anaknya pesantren, jangan nanti 6 bulan mau masuk baru disiapin pagi saat ini. Makannya masih ada yang disuapin. Masih ada kan? Mudah-mudahan gak ada ya di sini. Karena kalau secara teori psikologi, makan itu kan kebutuhan dasar. Harusnya kita tidak sibuk. Bagaimana anak saya nggak mau makan, gitu kan? Ketika lapar harusnya dia mencari makan. Bukan kita yang sibuk makan dijadiin ancaman. Enggak mau makan. Pegang nggak kita dong ya? Udah nggak mau makan nggak apa-apa. Ada yang pegang nggak? Oh saya pegangin aja biar dia belajar. Makan itu duduk tidak sambil nonton TV atau nonton yang lain. Tidak juga sambil jalan. Sambil disuapin naik sepeda. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Ketika kita tidak punya waktu untuk itu, kita lagi cepet-cepet, siapa yang repot? Anaknya anak sendiri. Jadi biasakan. Ayo dong anak kita untuk lebih mandiri, mumpung masih usia dini. Kalau sudah besar nanti, kalau dia biasa mengancam dengan makanan, nanti juga sekolah. Saya nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin pin. Saya nggak mau sekolah kalau nggak dapat motor yang 250 cc. Ini menurut saya ada kayak gitu, ngambek dia. Tapi saya heran orang tuanya tetap aja beli. Iya, ini kenyataan Pak. Karena hari-hari, apakah anak itu sukses? Saya amatin nggak sukses? Enggak. Ya, langsung kan. Tapi tadi ini yang ada di sekitar kita, secara tidak langsung kadang-kala kita memanjakan mereka. Nggak langsung loh, nggak sadar loh kita. Ya, jadi ayo kita sama-sama nih mau mendorong anak kita lebih mandiri ya. Mandiri, dia usaha sendiri, ada konsekuensi yang ditanggung ketika dia melakukan suatu tindakan, baik itu salah maupun yang baik. Itu namanya belajar hidup. Karena ya, saya pernah dengar ya siapa ya, salah satu jenderal atau masalah Indonesia, saya lihat juga ada literatur di jurnal psikologi, dia bilang satu hal yang tidak bisa kita wariskan adalah daya juang. Kenapa? Kita dulu dengan kondisi terbatas, dengan fasilitas yang terbatas, bisa
bertahan dan malah bisa dapat prestasi. Tapi anak sekarang dengan fasilitas yang berlimpah, ya, perhatian yang penuh, tapi tidak bisa berprestasi. Bandingkan dengan anak-anak di daerah, dengan segala keterbatasannya, mereka bisa meraih prestasi. Kenapa? Karena daya juang yang dulu kita dapat dari orang tua kita, pendidikannya tidak kita wariskan kepada kita. Kita bikin mereka serba mudah secara tidak. Ya, jadi ini jadi renungan kita semuanya bersama yang sepakat. Ayo, bukan berarti kita nggak boleh kasih kemudahan ya, tapi ada konsekuensi dari hal yang harusnya dia tanggung nggak kita backup tadi. Kalau dia tugasnya ketinggalan, biarin aja. Karena ketika kita diomelin dulu kan nggak diomelin sama guru kita ingat tuh seumur-umur. Besok lagi nggak mau ulangi kan? Besok lagi kita lebih hati. Ini yang kita. Ya, jadi ini mudah-mudahan nanti di sini tadi, kalau tadi kata misnya, besok percayakan anaknya sehari bersama saya. Harusnya ketika bapak, ayah bunda menitipkan di sini sudah mulai mempercayakan anaknya ke sekolah, tidak lagi intervensi. Kenapa tidak boleh intervensi? Ya kita percaya kita memilih sekolah. Artinya apapun yang dilakukan sekolah pasti yang terbaik untuk anak kita. Kasih aja. Kalau kita tidak percaya, angkat, pindahkan anak kita. Cari sekolah yang bisa kita percaya. Kalau saya gitu, simple. Kenapa? Ya kalau kita nggak percaya, ibu, kalau kita nggak percaya, terus kita titipin barang kita, aman nggak? Nggak aman, pasti kita pusing, mikirin terus di kantor gimana, ya. Tapi kalau kita percaya, udah, titip aja. Jadi kita percayakan. Besok ke taman ini ya udah, pasti dulu nggak mungkin nggak jagain, nggak mungkin nggak merhatiin. Tingkat kewas-wasan guru, karena saya juga guru ya, jauh lebih tinggi daripada ayah. Kita pasti jaga aman, karena kita bermitra untuk hal ini. Jadi kalau ngikutin nih, oh besok taman ini, bolos ke kantor, izin cuti, mau ikutin, ngapain? Ribet kitanya. Ini saya lihat bunda-bunda seringkali begitu. Janjian, mau kemana? Mau lihat anaknya renang. Anaknya gak berdiri nanti. Biarkan saja. Biarkan mereka menikmati masa-masa mereka bersama teman-temannya, bersama dengan gurunya. Lepas dari kita, karena kita mau mendorong mereka untuk mandiri. Kalau ada yang ngebully, ya kita lihat dulu itunya apa sih. Jangan langsung kita, oh ini datang ke sekolah. Kita lihat dulu konteksnya bagaimana. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita percaya udah kita tuh. Saya yakin ketika ada kejadian pasti sekolah konfirmasi. Ketika ada ini pasti sekolah langsung antisipasi, dibawa kemana ke rumah sakit misalnya kalau ini. Makanya kan wajar adakah penyakit khusus. Artinya ketika kita tahu mau asma, berarti harus disiapkan. Oh ini ya. Jadi dia benar. Kalau masih ada yang ragu, ayo matangkan hati untuk mendidik anak. Oke, sekarang kita bicara tentang hasil tes ya. Boleh ya Bun ya? Dari awal. Oke, dilihat itunya, dilihat apanya namanya? Hasil tesnya. Ya, di sini ada kategorinya kurang, di situ saya kasih tahu. Kurang itu K itu kurang, ya T itu tinggi, ya, B itu baik. Kita lihat dari kemampuan yang pertama. Motorik kasar ya. Motorik kasar dulu ya Bun ya. Apa sih motorik kasar? Tahu nggak Bun? Nah, makanya kan anak-anak usia dini kita tidak pernah bisa membedakan mereka antara bermain dengan belajar. Kenapa? Motorik kasar itu mereka harus apa? Loncat, lari, ya.
Kita kan udah khawatir kok loncat-loncat gitu ya. Di trampolin biasanya. Untuk melatih apa? Motorik kasarnya. Mereka lari. Memang dituntut untuk tadi menguatkan motorik kasar anak kita. Jadi kalau kita lihat di sini kemampuan gerakan dasar tadi ya berperan jadi landasan perkembangan keterampilan motorik anak kita. Ya, kalau kita lihat lokomotor itu apa? Memindahkan tubuh dengan berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya apa? Jalan, jinjit, ya loncat, lompat. Ya, mereka meluncur, geser sana, geser sini, loncat kiri, loncat kanan gitu ya. Itu dalam rangka koordinasi motorik kasarnya mereka. Ya. Mereka mengayun, bergoyang, itu apa namanya? Biasanya melempar. Ya, itu kan diajarkan di sekolah. Itu motorik kasar. Kemudian apa motorik halus? Nah, motorik halus ini gerakan yang melibatkan bagian tubuh tertentu dilakukan oleh otot kecil, otot halus. Dia memerlukan koordinasi dan ini biasanya harus dilatih. Kalau tadi kan bisa alamiah ya, loncat, lari, berjalan itu bisa. Tapi kalau gerakan motorik ini harus dilatih. Buat apa motorik ini sebetulnya? Motorik halus adalah salah satunya nanti menulis. Ya, menulis, melukis itu ada di motorik halus. Jadi kalau anak kita tulisannya belum baik, belum bagus, bukan diajari menulis, tetapi melatih otot halusnya, motorik halusnya. Dengan apa? Bisa main ini Bun, main beras diremes, atau mungkin kertas diremes, dilempar. Itu bisa sekaligus motorik kasar dan motorik halus. Kalau dulu kan kita nggak boleh main beras, pamali. Kalau ternyata sekarang itu ada melatih motorik halus, ya. Kemudian menggunting. Kalau ada tulisannya belum rapi, melipatnya belum rapi, berarti motorik halusnya dulu tidak dilatih, kurang dilatih. Ya, jadi dia belajar tadi. Kalau kurang bagus, pegang pensilnya belum baik, melipat, menggunting, itu yang diajarkan ke anak kita. Di sekolah ada ya Miss ya kurikulumnya. Jadi kalau saya pernah ya dapat siswa terapi ke kita itu ini orang tuanya komplain, Bu Marwati kok anak saya bayar mahal kok anak saya cuma diajari ngegunting, meremas kertas kayak gitu mas saya juga bisa. Gitu kata orang tua. Tapi orang tua tidak tahu fungsinya bahwa kita tuh ada polanya ya Miss ya. Ini yang ini dulu diajarkan, yang mudah sederhana, baru makin sulit ya. Jadi nggak asal sebetulnya, karena kurikulumnya memang begitu. Ya boleh. Bu, mau tanya kalau untuk yang motorik halus ini sampai usia berapa ya? Dan kalau misalnya udah gede misalnya ya mau di atas 10 gitu, tulisannya masih jelek, itu apa kita bisa stimulasi juga dengan remas-remas kayak gitu? Ya boleh. Oh ya, nanti kalau ada yang mau tanya aja langsung ya, biar mungkin kan kalau itu pelupa ya. Jadi silahkan aja kayak Bunda boleh. Boleh Bun. Tapi nanti kalau di atas 10 tahun ada lagi tekniknya. Ada teknik yang lebih tepat sasarannya. Tapi itu dia boleh juga meremas, menggunting. Biasanya kita ajarin menggunting dulu, dan pola mengguntingnya nanti ada tahapannya. Dari yang paling sederhana sampai yang rumit sekali. Itu ada juga. Boleh anak sih itu kita ajarkan. Tapi tadi ada aturannya. Aturannya bagaimana? Nggak bisa hari ini di-push 1 jam latihan, besok enggak bisa kayak gitu. Karena yang namanya latihan harus berulang ya, berulang dan bertahap tadi. Jadi nggak bisa besok 5 menit, hari ini 1 jam full, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada aturannya. Ya, nanti boleh. Anaknya usia berapa? Nanti kita buatkan kurikulumnya, karena beda kurikulumnya dengan anak-anak usia dini. Boleh lanjut Bun? Baik ya. Kemudian sosial emosi. Kalau tadi motorik, ini sosial emosi. Jadi perkembangan sosialisasi pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk adaptasi di lingkungan.
Jadi bagaimana dia menjalin pertemanan dengan seusianya, sebayanya, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kan kita sering mungkin nggak boleh menyapa orang asing, ya. Akhirnya anak-anak takut, ya. Ini kita lihat kriterianya. Tapi mereka juga jangan sampai, kalau kemarin mungkin pas COVID memang semuanya di dalam rumah ya. Hanya sedikit yang main keluar. Kebetulan di rumah saya jadi tempat main anak-anak kalau sore. Jadi anak-anak kompleks sebelah pasti pada main di rumah. Karena alhamdulillah kita masih ada halaman ya. Jadi anak-anak bisa main sepeda, bisa main sepatu roda, rame-rame gitu. Itu biasanya kita kayak gitu. Nah, ini buat apa? Kalau saya senang banget mereka biasanya saya dongengin. Nanti kita belajar belajar kenalan gitu, terus mengoreksi kata. Kan biasanya mereka dapat kata-kata yang nggak baik dari luar. Kita biasanya sharing tuh, nanyain, ini bagus nggak? Nggak bagus, nggak bagus. Boleh diulang nggak kalau nggak bagus? Nggak boleh, berarti nggak boleh. Ya, kita diskusi sama anak-anak seperti itu. Saya nggak peduli itu anak siapa aja, pokoknya main. Mereka panggil saya ibu, ya udah ibu gitu, rame-rame gitu. Ya. Jadi ini kita lihat, jadi bagaimana mereka belajar. Ini bisa kelihatan di awal ya, ngebina rapot mereka kita tanya. Ini biasanya kayak gitu. Ya. Jadi ini juga biasanya berkaitan dengan kepercayaan diri. Jadi orang tuanya percaya apa enggak sama dia, sama kemampuannya dia. Kan kalau dia percaya anaknya bisa melindungi diri, dibiarkan dia boleh bermain dengan teman-temannya yang baru kenal. Tapi kalau nggak percaya, orang tuanya biasanya ngikutin terus, nempel. Kan ada yang gitu ya, ditempel terus, di ini terus, sampai anaknya nggak bisa diem aja. Ya. Bahkan ketika tes, nggak mau dia maunya ditemani orang tua. Boleh nggak gini? Awal di sekolah boleh, karena kita baru mau melepas anak kita dari yang tadinya terikat, dari yang tadinya melekat sama orang tua, ini belajar ke lingkungan yang baru. Tapi ketika sudah dapat lingkungan yang baru, harusnya kita sebagai orang tua mendorong mereka tadi dan kasih kepercayaan kepada guru dan anak kita untuk mandiri tadi. Oke, kita lanjut ke koordinasi visual motorik. Ini bagaimana anak kita mengkoordinasikan kemampuan visual motoriknya. Visual motorik itu apa? Dia melihat gambar, kemudian dituangkan dalam gambarnya dia. Nah, jadi dia mengkoordinasikan. Kalau dia nanti belajar di sekolah kan, misalnya ini, salin ini gitu kan. Nah, ini kita lihat. Apakah dia bisa menyalin ini atau tidak di bukunya? Apakah dia bisa mengkoordinasikan apa yang dia lihat dengan gerakan tangannya tadi? Bagaimana latihannya? Latihan paling simpel itu sebetulnya ngajarin mereka naik sepeda roda 2. Bukan roda 3 ya, atau roda 4, tapi sepeda roda 2. Itu gampang banget gitu sebenarnya, simpelnya. Nanti kalau dia udah nggak jatuh, ini biasa dia bisa juga mengkoordinasikan ini. Dan koordinasi visual motorik biasanya seiring sejalan dengan emosinya mereka. Kalau sudah tidak meledak-ledak emosinya, biasanya anak-anaknya juga bisa lebih tenang memindahkan tadi gambar tadi ke dalam tulisannya mereka. Biasanya seperti itu. Kemudian logika matematika. Ini konsep matematika yang kita temui sehari-hari. Jadi jangan kepikir di sini soalnya 1 tambah 1 gitu, bukan ya. Tetapi lebih pada pembagian kayak kue. Ini ada kuenya ada berapa, dibagi berapa gitu ya. Makanya melatihnya bagaimana? Melatihnya ajarkan mereka berbagi ketika di rumah. Ajarin motong kue, dari kue 1 dibagi 2, dan namanya jadi ini kan setengah, kemudian dipotong lagi jadi 1/4. Atau misalnya dia menuangkan air dari suatu wadah ke wadah lainnya, ya, mengumpulkan manik-manik besar, ini juga bisa.
Jadi bertepuk tangan dengan pola irama, ini juga logik matematika yang diajarkan ke anak-anak kita. Ya, jadi matematika dasar itu lebih ke nanti ada kayak letak tempat benda, itu juga logik matematika. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, ini logik matematika. Ya, sama nanti ada di bawah. Ya. Jadi kalau ngajarin, kan anak-anak ada yang mau duduk di depan gitu ya, kita taruh di depan di mobil, dia ngambek karena ternyata bukan itu yang dia mau, maunya di tengah, tapi dia tidak paham letak benda tadi. Ini masih banyak biasanya anak-anak awal-awal masuk gitu ya, belum kiri kanan nih, belum kiri kanan, mau di situ, nanti ditaruh di situ, oh di situ, bukan ini apa, sebelah sini apa sebelah sini gitu. Kita tanya nggak situ, gitu. Biasanya gitu. Mau di atas atau di bawah, kan kita gitu ya. Samping kiri atau samping kanan, nggak situ. Jawabnya gitu ya Bun? Di sana, di situ, di sini. Itu letak ngajarin tadi karena logik matematika. Kemudian dia mengenal. Nah, ini kepekaan sebenarnya, kepekaan terhadap sosial dan kepekaan dia terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia. Ada benda apa aja di sekitar dia? Fungsinya buat apa benda tadi? Apakah membahayakan dia atau tidak? Atau malah membantu dia? Ini kita sering abai mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita menganggap anak-anak tahu semuanya, oh udah tahu lah pasti gitu. Padahal kita tidak pernah mengajarkan mereka. Akhirnya apa? Mereka salah sangka. Buah dia bilang sayur. Ya. Iya. Tomato tuh apa? Padahal buah ya. Saya 2 minggu lalu kaget-kaget Bun. Ternyata ketika kita menanamkan konsep yang salah, ini PR kita juga ternyata di TK ya. Anak saya kan demen banget tuh kalau pas sholat itu pasti bareng karena saya buka rumah tahfiz. Jadi di sekolah negeri saya buka rumah tahfiz. Anak-anak setoran ketika habis sholat. Saya suka ngamatin anak-anak. Suatu ketika saya ngamatin anak ini kok dari luar langsung sholat aja. Habis sholat saya tanya dong dia, sini nak, Bi, kok kamu tadi langsung sholat? Wudhu di mana? Saya tanya ya, wudhu di mana? Dia bilang gini Bun, yang bikin saya kaget, kata guru TK saya, nggak apa-apa tuh nggak wudhu langsung sholat. Kata guru TK saya. Mungkin ketika TK kan ada guru-guru males ya, udah sholat aja gitu, apa-apa nggak wudhu. Ini dipakai sampai dia SMA. Sedih nggak? Sedih. Padahal TK-nya bagus, nggak boleh sebutin merek ya, nggak boleh sebutin merek. Nah, terus saya tanya dia lagi, anaknya emang nggak terlalu peduli sama lingkungan sosial. Saya baru tahu ternyata dia punya trauma ketika dia sekolah di internasional juga. Dia naik ke pohon, celananya dipelorotin sama temennya. Nah, dia dari baru belajar buka diri dan dia deket banget sama saya. Saya tanya dia, tiap hari kan saya selalu sana dia. Anak 1 SMA nih ya Bu. Saya tanya dia, karena kita ada proyek P5 yang kita harus ngedampingin siswa setiap saat. Saya tanya, kamu bawa apa hari ini? Bawa sayur Bu. Sayur, oke, sayurnya apa? Ini, apaan itu? Saya lihat strawberry. Ini kan sama Bu, berserat, jadi dia namanya sayur. Kata dia gitu. Entah dia ngerjain saya entah enggak, tapi saya tanya bundanya, emang gitu Bu Marwati, saya juga pusing sama dia, diajarin ini. Habis. Akhirnya saya bilang gini, Mam, coba deh bawa ke psikolog. Akhirnya dia kan orang Bandung ya, dibawa ke Unpad. Kata ibunya gini, sama aja yang dibilang sama Bu Marwati. Dia kan belakangan baru tahu saya psikolog dan dia bilang, saya dikerjain, kata dia gitu. Tahu gitu sama ibu aja. Sekarang udah lumayan bagus, dia bisa peka. Sebelumnya dia nggak peka sama lingkungannya. Kerja kelompok, dia nggak ngapa-ngapain. Saya tanyain, kamu ngapain?
kan setiap proyek itu harus punya kontribusi. Dia bilang gini kontribusinya, saya hanya mendoakan teman-teman saya semoga dia bisa mengerjakan semua dengan baik. Ditulis di bukunya kayak gitu. Itu kontribusi kata dia. Yang penting saya sudah berkontribusi. Kalau kayak gini siapa yang salah, Bun? Coba. Ini nyata. Sampai guru-guru sekarang gini, Bu Marwati kenapa? Sekarang anak itu sudah senyumin saya dan nyapa. Sebelum kan dia kesenggol aja nggak nyapa, Bu. Kecolek nggak nyapa. Dia bodoh amat. Kerjanya jalan. Kalau dia nggak suka di kelas, dia jalan aja pergi ke tempat yang dia suka. Ini sosial emosinya bener-bener. Makanya ayahnya nitip banget, dia bilang, Bu Marwati tahu nggak kenapa anak saya nggak lagi di sekolah eksklusif kata dia. Karena saya mau dia lihat real kehidupan. Dan itu kan ada di sekolah negeri ya Kak ya. Ibu ketika dia baru tahu temennya tuh nggak punya sepatu. Dia bilang gini terakhir, kok kamu nggak jajan? Saya nggak perlu jajan kata dia, saya udah kenyang. Ini ibu ada uang saya, terserah ibu mau kasih siapa. Saya dikasih dia 1.500.000. Saya telepon ibunya, kata ibunya, terserah Bu Marwati kalau dia udah kasih kayak gitu. Akhirnya apa? Kita beliin sepatu temen-temennya yang sepatunya sudah jebol. Dan dia senang. Dia baru ngerasain berbagi saat itu. Ya dia kumpulin uang dia 1 bulan kata dia. Ini buat Bu Marwati. Terserah Bu Marwati mau kasih apa. Anaknya lucu, gemesin banget deh. Pasti pengen nonjok bapak kali. Saking polosnya. Saya nggak ini ya tadi. Jadi kita memang harus lebih peka ya, harus lebih peka mengajarkan anak kita. Pinternya luar biasa. Saya akuin kalau pinter banget. Dia juara olimpiade matematika. Tapi ternyata tidak diiringi dengan kepintaran ya, emosi sosialnya terutama sosialnya. Saya bilang kalau etiket ITB sih udah di tangan Pak, kata bapaknya. Iya, saya juga maunya di ITB, mewarisi saya kata bapaknya gitu. Tapi ya tadi saya titip ya, titip buat betulin persepsi dia tentang teman-temannya. Kalau saya nggak ngajar di kelas dia kan naik kelas, saya nggak ngajar lagi kan, dia cariin. Terus dia ngomong sama bundanya, Bunda, kenapa ya sekarang Bu Marwati nggak ngajar aku lagi? Kan aku maunya diajarnya sama dia aja. Ya kan nggak bisa ya, dia nggak ini. Nah dia kayak gitu terus. Nah kemudian yang ini adalah daya tangkap terhadap instruksi. Nah anak kita karena terlalu banyak nonton, seringkali kalau nonton itu kan satu arah ya, satu arah, nggak perlu direspon kan, nggak perlu ngerti kan, nggak perlu. Tapi ketika ini screening, ini kan harus direspon instruksinya. Dia enggak, dia diem aja. Ini banyak juga anak kita yang seperti itu. Ya karena terlalu dibiarkan nonton YouTube tanpa didampingi. Boleh nonton Bun, kan bagus tuh, kayak Baby Bus tuh bagus. Karena ngajarin bagaimana ketika kecelakaan, bagaimana mengajari anak-anak ketika ada jatuh. Ya dia mengenalkan itu ya, ada orang asing. Ya itu banyak, saya juga belajar dari anak saya. Saya bilang, adik tahu dari mana? Aku kan nonton Baby Bus Bu. Terus saya nonton sama dia berdua, terus kita diskusi. Dia cerita, si Kiki begini Bu. Oh iya, oh Kiki itu ya, perawat itu ya. Nah, itu ada yang bagus juga. Jadi nggak semuanya nggak baik. Hanya saja tadi harus didampingi, diawasi, dan kita komentarin. Jangan cuma nonton, ya kita di sampingnya nonton juga. Ya, ini kan sering kejadiannya gitu ya. Anak kita anteng, kita juga anteng. Gitu. Kita harus komentarin. Kalau saya bagi, saya suka nggak sabar, saya suruh suami saya, Abang temenin itu Kak, si Caca lagi nonton dulu gitu. Tadi dia ngobrol, dia diskusi. Akhirnya ditinggalkan tontonannya karena lebih menarik diskusi dengan bapaknya, dengan ayahnya. Dia belajar. Ya kita eksperimen, biasanya gitu kan. Abis lihat ada apa, dia minta, ya kita eksperimen yuk. Bikin apa deh? Bikin pelangi. Pakai minyak ya, pakai minyak. Jadi dijemur di bawah ini dia bawa.
kok nggak jadi kayak tadi ya? Apa yang salah ya? Kita nonton lagi yuk, lihat tahapannya. Nah ini ayahnya ngajarin, dampingin. Kalau ibunya lagi bad mood, PMS, terus akhir bulan belum dapat transferan, kan biasanya bete ya Bu ya. Ini tolong di backup ayah-ayah. Ya ayah jangan cuman makanya sebenarnya lebih enak bawa ayah-ayah Bunda. Jadi kita bareng-bareng. Cuman sebelnya gini, ayah-ayah tuh mau jalan pintas, kita nitip dia bawa ke Indomaret, dibawa semua dibeli. Aduh besok kita kan yang ini yang susah ya. Nah ini nggak boleh ya. Boleh diajak ke Indomaret kalau dia sudah melakukan apa, sehingga dia tahu ada konsekuensinya. Bukan berarti kita tukar ya, enggak. Hadiah aja pengen. Ayah lagi mau beli ini, kamu ayah kasih. Kalau lagi ada uangnya. Kalau anak saya biasa Bu nanya, Ibu udah gajian belum? Kenapa Dek? Adik mau beli ini boleh nggak? Atau dia jalan, anak kita dia lihat mainan bagus, dia ngomong, Bu kenceng, suka malu saya. Tapi gimana dia ngajarin? Ini mahal nggak Bu? Ini mahal nggak Bu? Kenapa Dek? Uang adik cukup nggak beli ini? Adik perlu nggak? Kalau sekarang gitu saya bilang, adik perlu nggak ini? Kayaknya kemarin udah beli deh. Tapi adik pengen. Kita beli bukan karena pengen, tapi lagi perlu atau tidak. Kita mulai ajarin. Kalau anak 2 tahun, 1-2 tahun saya biasanya ngajarin baik tidak baik sampai 3 tahun. Jadi konsep dulu Bu, baik tidak baik. Begitu tertanam baik tidak baik, baru kita turun sopan tidak sopan. Turunan dari baik tidak baik tadi. Maaf tidak baik, tapi konsep baiknya itu harus melekat. Harus melekat. Buang sampah di sembarang tempat baik nggak? Nggak baik. Jadi kita gampang Pak, cuman baik tidak baik itu aja diajarinnya. Maaf tidak baik. Jadi dia tahu, Ibu ini baik nggak? Nanti dia udah nanjak dikit, sopan nggak? Ya baru kayak gitu. Kita nggak ngomongin yang ribet-ribet kalau saya di rumah. Konsepnya itu dulu. Kayak anak-anak tahu. Maaf ya Dek, nggak baik. Ibu lagi ngobrol sama tante ini. Adik tunggu di depan sana. Nggak baik mendengarkan orang dewasa sedang bicara. Saya bilang gitu sama dia. Maaf tidak baik. Jadi dia ngomong ke temennya juga gitu. Ibu itu dia tidak baik kayak itu. Yang kita suka malu, bukan malu sih, nggak enak sama orang tuanya kan kadang. Tapi dia teriak, Ibu itu kan nggak baik ya Bu ya. Gitu. Dia selalu. Tapi kok dibiarin sih? Tante itu kan nggak baik. Gitu. Tapi tadi nggak apa-apa lah, kita jelasin, maaf ya anakku lagi belajar gini gitu. Paling kayak gitu. Nanti yang malu kan suka malu teman kita itu. Tapi tadi kita harus diskusi tadi sama dia, biar anak kita lebih paham. Belum telat, anak kita baru usia ini kok dini, jadi masih bisa kita kejar yang tadi. Kemudian mengenal posisi tempat. Yang tadi saya bilang, ya ini dasar matematika juga. Ya. Di depan, di belakang, di bawah ini tuh harus tahu. Karena anak-anak nggak tahu, sering ketuker ya. Di mana di atas, kita cari ke atas nggak ada. Maksud dia di bawah. Sering kebalik. Itu biasanya anak-anak 3 tahun ya. 3 tahun suka kayak gitu. Kemudian sebab akibat. Ya, jadi kemampuan dalam berpikir tentang akibat satu kejadian. Kalau kita suka banget tuh cerita-cerita kayak misalnya itu kok kempes bannya gitu ya. Kenapa? Oh naikinnya banyak-banyak gitu ya. Makanya sesuai dengan kapasitasnya. Sepeda roda 3 hanya untuk 1 anak misalnya. Kita kasih tahu. Kalau enggak nanti begini, nanti kecelakaan begini. Tapi enggak panjang gitu ya. Cuma dia paham. Kalau tidak hati-hati bawa gelas jatuh. Airnya tumpah-tumpah licin, kamu bisa kepleset. Makanya hati-hati. Jadi sebab akibat. Kita yang ngajarin. Ajarin pakai sepatu. Ya, ini biasanya males karena kita pengennya cepet. Udah deh dipakein aja baju, sepatu. Tadi makan biar cepet disuapin, dipakein. Ini yang sering akhirnya jadi
Akibatnya tadi anak-anak nggak bisa. Nah, ini kemampuan berpikir anak secara spontan tanpa diarahkan sebelumnya. Bagaimana dia memecahkan masalah, menyimpulkan apa yang terjadi di lingkungannya, harus melakukan apa gitu ya, cepat. Ini nanti ke depannya dia harus tahu mana yang penting dan tidak penting dalam hidupnya dia, dalam proses pembelajarannya dia. Karena sering kita ketemu anak-anak pinter di kelas, kata dia kan gampil bunda yang itu, tapi nggak selesai. Ya bunda, dia sok ngajarin ke temennya keliling. Ini sering nih di TK saya nemuin. Kok kamu nggak dikerjain? Gampil bun, dia ngajarin temennya. Dia keliling ngajarin lagi. Kita tahu anak kita pinter. Ini yang sering bunda tahu, anaknya pinter, tapi nilai di sekolah tidak bagus. Kenapa? Anaknya tidak tahu bahwa dia keliling kerjaan dia belum selesai, yang dinilai tetap kerjaan dia kan, bukan teman-temannya tadi. Dia tidak tahu mana yang penting dan tidak penting dalam hidupnya dia, untuk dirinya dia. Nanti kedepannya seperti itu. Itu sering banget, anak saya pinter kok bu, ya kita tahu pinter, tapi dia tidak tahu mana yang baik dan tidak baik. Akhirnya dia ngajarin keliling, ngacauin kelas. Ditanya bisa-bisa, tapi tidak tuntas dalam mengerjakan tugas dia. Terus mengenal konsep sederhana tentang benda sekitar. Yang tadi saya bilang, benda sekitar kita kenalkan bentuknya, warnanya, cirinya, ukurannya, fungsinya buat apa. Ya, fungsi sofa buat apa? Duduk. Boleh nggak loncat di situ? Saya penganut yang nggak boleh. Dengan alasan kreativitas pun saya tidak mengizinkan, karena itu bukan tempat loncat. Saya paling nggak suka. Bu Marwati kan psikolog, kok nggak dibebasin nggak? Dia tidak akan tahu aturan. Ya, aturan itu diajarkan kapan? Dari usia dini. Harus tahu fungsinya. Meja buat apa? Taruh tempat, bukan buat duduk. Kita nggak boleh taruhin dia dudukin di sini. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak kita sekarang yang sudah di SMA, yang di kampus tidak tahu aturan. Karena kita membiarkan. Nah, kita membiarkan dengan alasan kreativitas tanpa batas. Nggak gitu dong ya. Tetap kalau kita punya agama, kreativitas dibatasi oleh aturan agama kita. Nanti dia besok-besok nawar lagi sama kita. Ma capek soal zuhur 4 rakaat, saya mau 2 rakaat aja kayak soal subuh, boleh nggak? Nanti nawar. Padahal tadi dengan alasan kreativitas. Boleh kok dikosor, dijamak kalau dalam perjalanan. Kalau safar, kalau enggak, nggak boleh. Gitu. Yang terakhir adalah konsentrasi. Jadi kemampuan anak kita memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak usia dini memang belum panjang ya perhatiannya, biasanya maksimal 15 menit. Makanya di puncak tema nggak lebih dari itu ya. Puncak tema belajar di pembelajaran kelas itu intinya tuh paling sekitar segitu. Sisanya apa? Individual kan? Karena memang durasi tadi anak kita belum panjang. Yang kita harus tadi melatih mereka. Ya, insya Allah itu pengantar diskusi kita pagi ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, Bunda itu nomor telepon saya yang di bawah. Jadi silahkan kalau ada apa-apa boleh konsultasi. Keywordnya tolong pakai al-sidik. Karena banyak sekolah. Kayak kemarin saya bingung, al-muslim. Bunda saya TKB, saya bingung TKB mana gitu kan. Terus lagi pelangi. Dari pelangi ngomong juga. Saya bilang tolong pakai keywordnya sekolah. Biar saya kebayang. Oh iya sekolah sini. Ya saya tahu ibunya pede aja gitu kan. Saya TKB Umar Bunda gitu. TKB Umar. Saya bingung Umar. Emang ada sekolah Umar, saya cari. Nggak lama kepala sekolahnya telepon saya. Bu Marwati tadi ada orang tua murid mau telepon.
Oh, dari Al Muslim, saya bilang gitu. Ya, jadi tolong, karena ada Al Muslim, Al Amin, ada beberapa lah, alhamdulillah ya. Ada mungkin sekitar 15 sekolah yang masih intensif. Di luar yang cuman cabutan ya, cuman cabutan. Kalau intensif sekitar. Jadi tolong, boleh, silakan kapan aja. Mau WA, mau email, mau apa, silakan. Dengan senang hati kita berbagi. Ini kita saling melengkapi ya. Kita mitra ya Bun ya. Kita mitra dalam menghantarkan anak kita tumbuh mandiri. Untuk menggapai apa mandiri? Kebahagiaannya ya. Sekarang kan kembali pendidikan itu untuk membahagiakan diri. Karena katanya banyak uang belum tentu bahagia. Jadi balik lagi Ki Hajar Dewantara di kurikulum Merdeka begitu.